Hai guys, oke kita lanjut kembali untuk membahas fitur special pen ini dan kita sudah sampai di part yang ketiga ya. Oh ya, by the way di sini saya sudah menyelesaikan gambarnya dan ada speed paintingnya. Nanti video speed paintingnya akan saya upload setelah video part ketiga ini. Ditonton ya guys ya. Oke, di part yang ketiga ini saya akan bahas yang ini, copy pen ya. Yang copy pen. Untuk pembahasan copy pen ini bisa dibilang cukup ribet dan ada aturannya tersendiri dan ada cara pakainya. Nah, di sini saya akan coba untuk rangkum dan ringkas supaya kalian bisa dengan mudah memahaminya dan saya akan kasih tips untuk menggunakannya dengan mudah dan kalian gak perlu mikir sana sini untuk menggunakannya. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Oke, jadi kita mulai dengan apa itu copy pen. Seperti namanya, copy artinya kita menduplikat. Jadi copy pen itu gunanya untuk menduplikat gambar atau menggandakan gambar yang kita pilih. Nah Bang, bukankah di fitur layer ini ada fitur clone layer? Apa bedanya? Bedanya adalah jika kalian menggunakan fitur clone layer ini, maka kalian akan menduplikat gambarnya sekaligus layernya. Ya, jadi akan ada layer tambahan untuk gambar yang kalian copy. Dan ditambah lagi kalian jika ingin menggeser gambar tersebut atau mengubah posisinya, kalian harus menggunakan fitur transformasi. Tapi jika kalian menggunakan fitur copy pen ini, itu kalian nggak perlu ngelakuin itu semua guys ya. Jadi cukup satu layer aja dan taruh di bagian mana pengen kalian copy ya gambarnya. Jadi terserah gitu, lebih bebas ya. Oke, jadi untuk cara penggunaannya itu kalian tinggal geser aja ke bagian yang pengen kalian copy seperti ini ya. Kalian tinggal geser aja dan setelah itu kalian bisa langsung copy aja gambarnya yang kalian tandai ini seperti ini ya. Nah seperti ini, inilah bedanya ya. Jika kalian menggunakan fitur clone layer itu nanti ini akan menggunakan dua layer, tapi ini hanya menggunakan satu layer dan tidak menambah layer sama sekali. Jadi seperti itu cara penggunaannya. Jadi kalian tandai menggunakan lingkaran hitam itu dan kemudian barulah kalian gores seperti ini ya. Dan taruh dimanapun yang kalian mau. Nanti akan saya kasih tipsnya. Oke, untuk cara settingnya kita mulai dari yang umum dulu, yaitu dari bagian ketebalan dan juga bagian kepadatan seperti ini. Tentu kalian pasti udah pada tahu ya kegunaan dari ketebalan dan kepadatan ini. Untuk ketebalan tentunya untuk membesarkan dan mengecilkan lingkaran yang digunakan untuk menandai objek. Kemudian untuk kepadatan itu untuk mengatur opacity dari objek yang kalian copy ya. Misalnya saja jika di sini saya turunkan menjadi beberapa persen aja, jika di copy nanti akan transparan seperti ini guys ya. Nah itu gunanya untuk ketebalan dan juga kepadatan. Ketebalan ini untuk mengatur ukuran lingkarannya yang digunakan untuk menandai objek, dan kepadatan ini untuk mengatur opacity atau ketransparanan dari objek yang kalian. Tandai yang pengen kalian copy ya. Nah sekarang kita masuk ke settingan yang lebih advance atau lebih lengkap. Caranya kalian tinggal tap aja icon roda gigi ini ya. Jadi kalian tinggal tap aja, nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Ada banyak settingan di sini, tapi kalian cukup perhatikan yang dua aja, atau kalian cukup pelajari yang dua aja, yaitu yang ini pola kuas ya. Dan kemudian yang kedua adalah layar referensi. Yang ini ya, layar referensi ini. Nah, kita mulai dari yang pola kuas terlebih dahulu. Untuk pola kuas ini, kalian bisa tap kemudian kalian bisa ganti aja. Nah, di sini
saya akan tunjukkan dulu ya. Untuk pola kuas yang tipenya udara ini itu enggak saya rekomendasikan ya, karena kalian itu akan menggores secara banyak seperti ini ya, dan hasilnya juga masih enggak begitu bagus karena kalian harus menggores-gores terus. Nah, kalian bisa lihat kan di sini ada sebagian yang pudar kan. Nah, itu enggak rekomendasi ya. Jadi kalian gunakan yang ini ya, kalian ubah ke flat tipan kasar atau pena digital ya. Pokoknya pakai yang itu, karena yang itu kalian nggak perlu gores-gores gitu. Jadi kalian tinggal langsung tap aja seperti ini. Jadi lebih mudah guys ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang ini, yang layar referensi ya. Di sini ada 3 opsi, ada kanvas, ada layar spesifik, dan ada layar saat ini. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu dulu. Untuk layar kanvas ini, layar kanvas lagi. Untuk yang opsi kanvas ini, itu artinya semua gambar yang ada di kanvas ini itu bisa di copy. Ya, saya kasih contoh ya. Misalkan saja seperti ini. Nah, saya tap di tengah ya. Nah, kelihatan kan, karena kanvasnya warnanya putih, makanya gambar hatinya juga ada warna putihnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah layar saat ini. Itu yang paling mudah untuk dipahami ya. Nah, caranya kalian tinggal tap layar saat ini seperti ini ya. Dan kemudian kalian tap menu layar. Dan setelah itu kalian tinggal pilih di mana kalian meletakkan gambar tadi ya. Di sini misalnya saja gambar hati ini, hati ini lagi ya. Gambar hati ini, gambar love ini ada di layar 27 kan. Jadi kalian pilih 27 dan kemudian kalian bisa copy. Nah, jika kalian milih layar saat ini, maka cuman gambar yang ada di layar yang kalian pilih aja yang akan di copy ya. Nah, dan kemudian yang satunya lagi ya, yaitu adalah layar yang paling rumit ini guys ya, yaitu layar spesifik. Layar spesifik ini hampir mirip dengan layar saat ini, cuman mekanismenya berbeda. Jadi misalnya saja kalian pilih layar di sini ya. Misalnya saja di sini saya akan tambah layar di atas ya. Nah, di sini ini masih kosong. Nah, kemudian kalian pilih layar spesifiknya. Bentar. Kalian pilih layarnya. Cara untuk pilih layarnya kalian tinggal pakai yang ini ya, yang ini, yang gambarnya layar itu. Jadi kalian tinggal pilih dan kemudian kalian cari layar mana yang pengen kalian copy gambarnya. Di sini kan gambar love-nya ada di 27 kan. Ada di 27 seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa langsung tap aja. Nah, seperti ini guys. Tapi jika kalian menggunakan layar spesifik tadi, layarnya akan tercopy di bagian layar yang kalian pilih. Sementara layar yang di ini, yang spesifik ini, itu adalah layar gambarnya ya. Jadi layar spesifik ini untuk memilih gambarnya, dan kemudian kalian bisa copy dimanapun layar yang kalian pilih di menu layar. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya saja kalian pilih layar saat ini tadi, kalian cukup tap layarnya aja dan nanti akan di copy di layar yang kalian tap ini. Tapi kalau kalian menggunakan layar spesifik, kalian bisa pilih gambarnya di layar spesifik tersebut dan kemudian kalian bisa copy di manapun di layar yang kalian pilih seperti ini. Jadi nggak perlu kalian khawatir kalau pengen di copy di layar yang berbeda namun dengan posisi yang berbeda ya. Misalnya saja seperti itu. Misalnya saja di sini posisinya kan yang awal ada di pojok seperti ini kan. Nah, di sini ditaruh di manapun gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi sekarang waktunya tips dan aturan pakai. Kita mulai dari aturan pakai terlebih dahulu. Yang perlu kalian pahami adalah dua lingkaran hitam di sini ya. Ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, lingkaran besar itu adalah untuk menandai areanya yang ingin kalian copy. Dan untuk area yang kecil itu, maksud saya lingkaran yang kecil itu digunakan untuk memindah ya. Kalian jangan menggunakan yang tengah ini ya. Kalian jangan tap yang tengah seperti ini ya, karena jika kalian tap itu malah akan mengcopy ya, bukannya memindah gitu. Jadi mindahnya tetap pakai yang ini.
Dan untuk cara mengkopinya, kalian tinggal tap aja di bagian manapun yang kalian suka seperti ini ya. Itu cara penggunaannya. Dan saran saya kalian gunakan sesuai ukuran objeknya ya, seperti ini. Jangan sampai seperti ini ya. Jika terlalu luas seperti ini, nanti jika misalkan saja kalian pilih di setting sini ya. Jika di setting sini kalian pilih yang kanvas seperti ini, karena pada umumnya kayak gitu, nanti kalau kalian tap nanti akan seperti ini hasilnya ya. Jadi hati-hati kalau pakai fitur ini. Kalau bisa kalian pakai settingannya itu yang ini ya, yang ini ya, yang layar saat ini aja. Jadi kalian tinggal pakai layar yang saat ini, kemudian kalian tinggal cari objek mana yang pengen kalian copy ya, layarnya itu di bagian mana gitu objeknya ya kan. Jadi seperti itu. Nah kemudian untuk yang ini ya, jika kalian tap layar folder seperti ini, itu kalian nggak akan bisa melakukan copy, nanti ada keterangannya ya. Nah seperti ini, jadi nggak bisa jika kalian tap layar folder atau kalian pilih layar folder seperti ini ya. Dan ada triknya, jika misalkan saja kalian kan ribet kan, misalnya saja seperti ini, jika kalian settingannya ini layar referensinya ini ada di kanvas, itu yang paling mudah emang ada yang di kanvas seperti ini ya. Dua opsi ini yang saya rekomendasikan, dan untuk layar spesifik mending jangan ya, karena susah sekali gitu untuk dikendalikan ya, susah sekali untuk dipahami. Nah kalian kalau pemula itu kalian pakai yang layar saat ini, kalau enggak kanvas aja. Nah kalau layar saat ini itu lebih akurat, tapi kalian harus teliti dengan layarnya. Jadi kalian harus ingat-ingat, misalkan saja kalian pengen mengcopy gambar bunga, kalian harus tahu gambar bunga itu ada di layar bagian mana gitu ya. Nah dan kalau pengen mudahnya itu kalian pakai yang kanvas seperti ini ya. Nah tapi jika kalian tap di manapun ya seperti ini, misalkan saja ini masih di layar folder aja ya. Nah misalkan saja kalian tap seperti ini, nah nanti akan putihnya kan akan ikut ada kan ya, warna kanvasnya kan putih, jadi ikut-ikutan tercopy. Jadi saya sarankan kalau pakai fitur ini jangan ada backgroundnya gitu, kalau enggak backgroundnya ya dinonaktifkan dulu. Dan trik agar misalnya saja yang putih ini nggak ikut tercopy seperti ini ya, nggak ikut tercopy, itu caranya seperti ini guys. Jadi kalian masuk ke menu layar, dan kemudian kalian bisa geser ke yang paling bawah dan ubah kanvasnya jadi transparan seperti ini ya, seperti ini ya. Nah jika udah seperti ini, itu kalian bisa tap dimanapun gitu ya, dimanapun, jadi lebih mudah malah ya. Nah di sini meskipun kalian pakai layar manapun ya, tapi saran saya itu kalian jangan gunakan layar yang modenya aktif. Contohnya seperti mode pangkasnya aktif ya, mode pangkas aktif, kemudian blend modenya seperti ini aktif ya, jangan, atau alpha lock-nya aktif ya. Gunakan di layar yang normal seperti ini aja, karena jika kalian taruh di sini di layar yang kayak gini ya, yang terpangkas atau teralpha lock atau terkena blend mode seperti ini atau blend modenya aktif, itu berpengaruh guys dengan gambarnya ya. Jadi mending di normal aja. Nah seperti ini ya, saya tap juga nggak kelihatan gitu kan, kebanyakan juga bingung. Nah seperti ini kalian bisa lihat kan. Nah seperti ini ya, jika kalian tap di tempat lain nggak keluar karena ini aktif ya, pangkasnya aktif, apalagi blend modenya juga ikut-ikutan aktif. Jadi mending kalian taruh di layar baru atau layar yang normal aja. Jadi seperti itu untuk aturan penggunaannya dan tips penggunaannya supaya kalian mampu mengendalikannya ya. Jadi jika misalkan saja backgroundnya itu putih ya, atau kanvasnya itu putih, kalian ubah jadi transparan terlebih dahulu, baru kalian copy gitu ya. Dan fitur ini sangat berguna jika kalian pengen mengcopy seperti jendela gedung atau bahkan gedungnya sekalian. Dan saran saya kalian gunakan di objek tunggal ya, jangan di karakter. Maksud saya karakter seperti kalian pengen mengcopy sebuah mata, dan kemudian matanya pengen kalian taruh di bagian kanan, mata kiri kalian copy ya, kalian tandai ya, mata kiri kalian tandai seperti ini, dan kemudian kalian pengen copy di bagian sebelah kanan, ya otomatis matanya jadi kiri semua, jadi nggak kanan. Karena mengcopy itu artinya yang di copy salinannya itu sangat identik dengan yang jadi sampelnya ini, akan sangat identik. Jadi kalau kalian tap seperti ini ya nanti akan kiri semua gitu kan.
Dan lagi jika misalnya saja kalian menggunakan cara itu, mending kalian gunakan pas lagi sketsa aja. Nanti kalian bisa flip atau kalian bisa ubah gitu ya. Ya tapi percuma ya, karena ada fitur mirror juga dan ada fitur copy layer juga. Jadi ya percuma aja kalau pakai cara seperti itu. Jadi mending jangan digunakan di karakter seperti ini. Kalau pengen mengcopy, mending karakternya itu satu utuh gitu ya, satu utuh. Jadi jangan sebagian aja, misalnya saja tangan doang gitu, kaki doang, jangan seperti itu, tapi pakai yang utuh aja sekalian satu karakter. Kalau pengen dibagi menjadi dua gitu, pengen di copy menjadi dua gitu. Nah kalau satu objek kayak gini, itu artinya kita bisa menggandakannya. Nah seperti ini ya. Nah itu adalah tips untuk menggunakannya ya. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat adalah layernya mana dan objek mana yang ingin kalian copy gitu ya. Dan jangan lupa untuk mengaturnya di sini ya, di flat ban kasar, karena kalian tinggal tap aja, nggak perlu gores-gores gitu sampai lama gitu ya. Jadi kalian tinggal tap aja langsung jadi gitu, jadi kayak stempel gitu ya. Nah keuntungannya adalah jika kalian menggunakan ini, kalian nggak perlu pakai fitur transformasi seperti ini ya. Kalian nggak perlu pakai fitur transformasi terus kalian geser-geser gitu. Kalau misalnya saja kalian menggunakan fitur clone layer, itu kalian perlu mentransformasinya seperti ini ya. Jadi mending pakai ini aja kalau misalkan saja objeknya kecil gitu, misalkan saja seperti bunga atau ya seperti yang saya bilang tadi ya, gedung, jendela gedung gitu, atau pose karakter atau objek karakter gitu ya. Pokoknya satu objek lah ya, jangan sebagian objek gitu. Nah oke, jadi seperti ini ya untuk penjelasannya, dan semoga aja kalian bisa paham ya guys ya. Soalnya ini memang fitur yang paling susah untuk dipahami untuk copy pen ini. Tapi untuk pemahamannya itu cukup kalian bikin jadi simple aja ya guys ya. Nah jadi kalian tinggal pilih ya, di sini ada 3 opsi. Saran saya kalian pilih yang ini ya. Kalian pilih yang tengah ini, yang fit ya, copy pen fit. Kenapa? Karena kalau copy pen fit itu lingkarannya ini itu enggak ikutan geser guys, seperti ini ya. Nah tapi jika kalian pakai yang ini, yang relatif, saya kasih contoh, itu akan ikut-ikutan geser. Nah seperti ini. Jadi lingkaran besarnya itu yang digunakan untuk menandai itu akan ikut-ikutan geser guys ya. Jadi mending pakai yang ini aja, yang ini aja ya, yang fixed. Untuk yang gerak ini juga sama ya guys ya, dan untuk settingannya juga sama semua. Jadi mending pakai yang fixed aja, yang ini ya, mending pakai yang ini aja, yang fixed, karena itu lebih mudah untuk digunakan gitu. Dan kemudian untuk settingannya kalian bisa pakai yang kanvas aja, dan kemudian kanvasnya kalian ubah jadi transparan ya, seperti ini. Kalian ubah jadi transparan, jangan pakai yang putih atau ada backgroundnya. Kalau ada backgroundnya nonaktifkan dulu, kemudian kalian bikin jadi transparan. Kalau putih nanti kejadiannya seperti ini kan, lihat lingkaran putihnya jadi ikutan tercopy gitu. Nah jadi ya cuman itu aja yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi yang untuk persentase ini nggak perlu kalian pelajari ya, nggak perlu kalian pelajari karena itu akan tambah ribet lagi malah ya. Jadi mending kalian pelajari 2 ini aja ya, yang pola kuas sama layar referensi. Dan layar referensi mending pakai yang layar saat ini atau kanvas ya. Itu kalau layar spesifik mending jangan dah, karena gimana ya, ribet kalau yang layar spesifik ini, tapi akurasinya cukup tinggi gitu. Oke, jadi tips saya seperti itu aja ya. Kalian gak perlu pelajarin semuanya, cukup pelajarin yang penting-penting aja gitu ya. Dan semoga pembahasan ini bisa menambah pengetahuan kalian, dan ini adalah pembahasan terakhir ya guys ya. Jadi cukup panjang juga. Dan oke, terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai akhir dan mau mendengarkan penjelasan saya yang membingungkan mungkin. Ya, jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja. Jika kalian para pengunjung baru, kalian bisa subscribe aja jika kalian mau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.